Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita saudara di tanggal 23 bulan 5 2025. Terus kita mengandalkan Tuhan dan mencari wajah-Nya pagi ini. Kiranya Tuhan memberikan tuntunan jalan-jalannya setiap kita saudara pagi ini. Sebelum kita lakukan aktivitas kita percaya kita diisi dengan firman Tuhan, kita dikuatkan oleh firman-Nya pagi ini saudara, dan kita merendahkan diri kita untuk kita mengalami firman-Nya dalam kehidupan kita pagi ini. Dan pagi hari ini sebelum kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus berkata-kata di tengah kita berdoa. Bapa, terima kasih satu hari lagi Tuhan memberikan napas kehidupan buat setiap kami. Kami mengucap syukur karena semuanya, karena kebaikan-Mu Tuhan yang tak habis-habisnya atas setiap kami. Pagi ini kami merendahkan diri kami untuk kami boleh mendengarkan Tuhan akan seruan suara-Mu atas setiap kami yang akan mengubahkan kami, bahkan akan memberikan Tuhan jalan keluar atas setiap kami. Dan pagi ini kami rendahkan diri kami untuk Engkau berkata-kata di tengah kami, hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Salam saudara, pagi hari ini Tuhan, saat teduh saya Tuhan ingatkan tentang ini saudara, bahwa Tuhan ingatkan untuk terus bersyukur atas setiap pintu-pintu yang sementara akan dibuka firman Tuhan. Tetapi tetap percaya akan kuasa dan rencana Tuhan. Kita percaya atas setiap pergumulan yang kita alami hari-hari ini. Kita rindukan mungkin pintu-pintu yang tertutup itu terbuka, dan Tuhan ingatkan tentang ini. Hati yang mengucap syukur, hati yang mengucap syukur yang akan membuat atau memberikan kuasa untuk pintu-pintu yang tertutup itu terbuka di hadapan Tuhan. Dan dikatakan temanya saudara pagi ini, pintu yang terbuka, kesempatan yang tak terbatas. Sekali lagi, pintu yang terbuka, kesempatan yang tak terbatas. Dan renungan firman Tuhan pagi ini di Wahyu 3, 7-8, 10-11, perikopnya kepada jemaat Philadelphia, saudara yang ketujuh. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Dikatakan, apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup, apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Waktu kita pegang kunci Daud ini saudara, kehidupan kita ada kuasa dikatakan, dan dari kunci ini ia membuka tidak ada yang dapat menutup, ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Dan memastikan ini dalam kehidupan kita pakai kunci ini saudara, dalam otoritas Tuhan berikan, membuka setiap pintu-pintu yang tertutup dalam kehidupan kita, menutup atas setiap pintu-pintu yang terbuka yang mungkin menjadi akses daripada yang jahat untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup, dan oleh seorang pun dikatakan, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Tuhan tahu kekuatan kapasitas kita, Tuhan tahu kekuatan kita sudah dikatakan gak seberapa, namun engkau menuruti firmanku. Ini firman Tuhan katakan, kita terus ada dalam ketaatan untuk kita menuruti firman-Nya, dan engkau tidak menyangkal namaku. Dan kita terus untuk kita pegang Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, tidak menyangkal, artinya kita tidak berpaling atas setiap jalan-jalan Tuhan. Ayat 10, karena engkau menuruti firmanku, dan untuk tekun menantikan aku, maka aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Waktu kita terus ada dalam firman-Nya, kita menuruti dan mentaati firman-Nya dikatakan, dan tekun menanti-nantikan Tuhan, kita berlindung kepada Tuhan, maka Tuhan bilang akan meluputkan buat setiap kita dari setiap hari pencobaan yang akan datang di seluruh dunia, mencobai setiap kita yang diam di bumi. Ayat 11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun yang mengambil mahkotamu. Dan biarlah ini saudara, kita boleh ada untuk kita boleh menuruti firman-Nya, kita tekun menanti-nantikan Dia dalam kehidupan kita. Dan poinnya saudara, ayat 8 ini yang menjadi perenungan kita, terjemahan baru dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup. Dikatakan, oleh seorang pun aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Dan biarlah ini menjadi syaratnya saudara, kita menuruti firman, kita terus ada dalam keselarasan dengan firman Tuhan, dan kita tidak menyangkal Dia, artinya kita tidak berpaling, kita tidak keluar dari setiap boundary yang ada
jalurnya Tuhan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dikatakan saudara. Dan terjemahan ayat Alkitab terbuka ayat 8 ini saudara menarik. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu, lihatlah, dikatakan, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak seorang pun dapat menutupnya karena kekuatanmu kecil, kata Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa kekuatan kita tidak seberapa saudara, untuk kita mungkin dengan kekuatan kita untuk keluar atas setiap pergumulan, mungkin setiap pintu yang tertutup yang kita alami hari-hari ini, mungkin kekuatan manusia kita nggak seberapa. Tetapi kamu telah menaati firmanku dan tidak menyangkal namaku. Sekali lagi, kamu telah menaati dan tidak menyangkal namaku. Ini penting saudara. Dan terakhir terjemahan sederhana Indonesia juga luar biasa yang saya catat di sini. Aku tahu cara hidup kalian masing-masing. Aku tahu bahwa kekuatanmu sangat terbatas, dikatakan, tetapi kamu tetap bertahan, dikatakan, mengikuti ajaranku dan tidak menyangkal sebagai pengikutku. Karena itu, lihatlah, aku sudah membuka pintu itu bagimu dan tidak seorang pun bisa menutupnya. Dan saya percaya ini sekali lagi bahwa Tuhan melihat ini, bahwa kekuatan kita sangat terbatas, saudara, dikatakan. Tapi ini yang kita lakukan, kita tetap bertahan, tetap mengikuti ajaran Tuhan, walaupun mungkin sepertinya ada tekanan kanan kiri, waktu kita terus taat dengan Tuhan dan kita tidak menyangkal Dia dalam kehidupan kita. Kita terus ada dalam tracknya Dia, kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Berikutnya di Matius 7:7-8 juga sudah hal pengabulan doa yang ketujuh, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibuka. Ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Dan saya percaya bicara tentang kita endurance kita, terus kita berdoa di hadapan Tuhan, kita terus meminta kepada Tuhan, dikatakan. Bahkan barang siapa yang meminta akan menerima, orang yang mencari akan mendapat, saudara, dikatakan. Orang yang mengetuk pintu akan dibuka. Dan biarlah kita terus aplikasikan setiap firman ini, saudara. Dan perlu ada kata ini, mintalah, saudara, dikatakan, maka diberikan, carilah maka akan mendapat, ketuklah maka dibuka. Dan biarlah kita terus iman percaya kita untuk kita berpengharapan di dalam Tuhan, untuk kita terus bersandar dan kita terus berseru kepada Tuhan untuk setiap pergumulan kita. Yesaya 43 ayat 19 yang terakhir, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Dan ini kita udah pernah mention sebelumnya, saudara, bahwa dikatakan aku hendak membuat sesuatu yang baru. Tuhan akan membuat sesuatu yang baru, dikatakan. Jalan-jalan yang mungkin hari-hari tertutup, jalan-jalan yang mungkin hari-hari ini buntu dalam setiap kehidupan kita, dikatakan aku hendak membuat jalan di padang gurun, di mana tempat mungkin tidak mungkin ada jalan yang kita bisa lalui, dan sungai-sungai di padang belantara. Dan biar kita percaya kekuasaan Tuhan, dan kuncinya terus diingatkan buat setiap kita terus mentaati setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita tidak menyangkal Dia dalam kehidupan kita. Dan makna rohani yang saya catat, saudara, terkait Wahyu 3:8 ya, saudara, dengan tema kita pintu yang terbuka, kesempatan yang tak terbatas. Kita belajar poin yang pertama adalah pintu kesempatan. Ayat ini menekankan bahwa Tuhan telah membuka pintu kesempatan bagi kita yang tidak dapat ditutup oleh siapapun, saudara, dikatakan. Waktu Dia berkenan atas hidup kita, waktunya memang benar dan tepat atas kehidupan kita, maka dikatakan waktu Tuhan buka pintu itu dan kesempatan itu, maka tidak ada satupun kuasa yang dapat menutupnya, saudara. Waktu Tuhan katakan ya sudah waktunya untuk kita menerimanya, ya sudah waktunya untuk Tuhan memberkati kita, maka tidak ada satu kuasa pun yang dapat menutup, yang dapat membatalkan itu, saudara. Dan pintu kesempatan ini dapat berupa kesempatan untuk melayani, dikatakan, juga memberitakan Injil atau melakukan pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya bukan orientasinya kepada diri sendiri, tapi biarlah semua yang Tuhan kerjakan juga berbuntut kepada melayani, memberitakan Injil, melakukan pekerjaan Tuhan
di muka bumi ini. Yang kedua adalah kedaulatan Tuhan. Ayat ini juga menekankan kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu, bahwa Dia berdaulat dalam kehidupan kita, dalam setiap jalan-jalan kita. Saudara, dikatakan Dia yang menetapkan setiap langkah-langkah orang yang berkenan kepada Dia. Tuhan yang membuka pintu kesempatan, dikatakan. Apapun yang hari-hari ini kita kerjakan, setiap apapun usaha yang kita lakukan, percayakan ini bahwa Tuhan yang membuka pintu kesempatan buat setiap kita, dan tidak ada yang dapat menutupnya. Waktu kita mengedepankan Tuhan dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan akan menetapkan setiap langkah kita, maka ini yang terjadi, saudara. Tuhan akan bukakan pintu kesempatan yang dimana tidak ada yang dapat menutupnya. Yang ketiga, kepercayaan dan ketergantungan. Ayat ini mendorong kita untuk percaya dan bergantung kepada Tuhan. Kita bersandar kepada Dia saja, bahwa kekuatan kita, pengharapan kita hanya di dalam Dia, karena Ia yang membuka pintu kesempatan bagi kita. Dan kita percaya kita bukan berharap kepada manusia, kita berharap kepada Tuhan, dikatakan. Dan biarlah kepercayaan dan ketergantungan kita hanya kepada Tuhan saja. Tuhan yang membuka, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan akan memberikan jalan keluar setiap kehidupan kita. Dan terakhir, aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, di Wahyu 3:8 ini, saudara, dikatakan poin pertama aplikasi yaitu menerima kesempatan baru. Ketika Tuhan membuka pintu kesempatan baru bagi kita, kita dapat menerima kesempatan tersebut dengan percaya diri dan menggunakan kesempatan tersebut untuk melayani dan memberitakan Injil. Dan biarlah ini, saudara, juga bukan hanya untuk diri kita, tapi setiap kesempatan yang Tuhan berikan juga untuk kita melayani, saudara, untuk memberitakan Injilnya, untuk kita menyelesaikan amanat agungnya, untuk kita juga berdampak, untuk kita berpengaruh buat setiap lingkungan kita. Kita boleh memenangkan mungkin banyak jiwa kehidupan kita, saudara. Jadi poinnya bukan hanya hal-hal yang sifatnya pribadi saja, tapi Tuhan mau untuk kita diberikan kesempatan untuk pintu yang terbuka ini, untuk kita boleh memberitakan, untuk melayani dan memberitakan Injilnya. Yang kedua, percaya pada Tuhan. Ketika kita menghadapi tantangan dan kesulitan, kita dapat percaya bahwa Tuhan dan bergantung padanya, karena Ia yang membuka pintu kesempatan bagi kita. Percaya kepada Tuhan dan setiap tantangan kesulitan, bersandar kepada Tuhan yang menguatkan kita, dan Dia akan membukakan kesempatan, pintu kesempatan itu dalam kehidupan kita. Yang ketiga, menggunakan kesempatan dengan bijak. Kita dapat menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan bijak dan bertanggung jawab, sehingga kita dapat memaksimalkan potensi kita dan memberikan dampak positif bagi orang lain. Dan biarlah ini, saudara, dengan pengertian kita, dengan kesempatan yang Tuhan berikan, biar kita lakukan dengan bijak dan bertanggung jawab, sehingga kita dapat memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan buat setiap kita, dan kita bisa berdampak menjadi terang buat sekeliling kita. Yang keempat adalah berani mengambil resiko. Ketika Tuhan membuka pintu kesempatan bagi kita, kita dapat berani mengambil resiko dan mencoba hal-hal yang baru, dan ini juga tidak membuat jadi menghambat kreativitas kita, saudara, untuk kita terus menggali setiap potensi yang Tuhan berikan buat setiap kita. Dan kita berani mengambil resiko dan mencoba hal-hal yang baru, karena Tuhan yang membuka pintu kesempatan bagi kita. Dan biarlah apapun yang kita agendakan, apapun yang kita mungkin rindukan terjadi, rencana-rencana yang kita mau untuk kita kerjakan, biar kita bawa ke hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang ikut intervensi di dalamnya, saudara, sehingga apa yang kita lakukan biarlah itu berkenan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, yang kelima, mengembangkan iman dan percaya diri. Ketika kita menerima kesempatan baru dan menggunakan kesempatan tersebut dengan bijak, kita dapat mengembangkan iman dan percaya diri kita, sehingga kita dapat menjadi lebih percaya diri dan efektif dalam melayani dan memberitakan Injil. Dan saya percaya ini, saudara, iman dan percaya diri, dan ini menjadi kekuatan kita yang akan mendorong kita lebih bersemangat lagi, saudara, katakan. Dengan kita bijak dan mengembangkan iman percaya diri kita dapat lebih percaya diri, lebih efektif dalam kita melayani dan memberitakan Injil, melakukan segala sesuatu kita lakukan untuk Tuhan. Dan biarlah Tuhan disenangkan dalam kehidupan kita, saudara, sebab ada buah-buah yang akan dirasakan oleh Tuhan sendiri dan oleh sekeliling kita. Kita berdampak menjadi terang
dalam setiap aspek kehidupan kita, saudara. Dan dalam memahami aplikasi dari Wahyu 3:8 ini, saya catat dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat lebih percaya pada Tuhan dan menggunakan kesempatan Ia berikan untuk melayani dan memberitakan Injil. Dan bukankah ini menjadi bagian kita juga, saudara? Bukan hanya kita mementingkan diri sendiri, tapi kita mencoba untuk mementingkan apa yang menjadi agendanya Tuhan di kehidupan kita, yaitu kita menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu kita memberitakan Injilnya, kita menjadi terang, menjadi pengaruh, menjadi dampak, menyatakan kasih terang Kristus itu dalam sekeliling kita dan lingkungan kita yang ada. Bapak, terima kasih buat pagi ini Tuhan, buat firman-Mu yang sederhana mengajar kami Tuhan pagi ini dengan tema kami pintu yang terbuka dan kesempatan yang tak terbatas. Yang pertama, kami belajar aplikasi kehidupan kami sehari-hari menerima kesempatan yang baru. Kami percaya bahwa ketika Tuhan membuka pintu kesempatan yang baru bagi kami dapat menerima kesempatan tersebut dengan percaya diri, menggunakan kesempatan tersebut untuk melayani dan memberitakan Injil. Yang kedua, percaya pada Tuhan ketika kami menghadapi tantangan dan kesulitan. Kami percaya pada Tuhan, percaya kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan yang akan membukakan pintu kesempatan bagi kami. Yang ketiga, menggunakan kesempatan dengan bijak. Kami menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan bijak dan bertanggung jawab, sehingga kami dapat memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan buat setiap kami dan memberikan dampak positif bagi orang lain. Yang keempat, berani mengambil resiko. Kami percaya bahwa ketika Tuhan membuka pintu kesempatan bagi kami dapat berani mengambil resiko dan kami mencoba hal yang baru karena Tuhan yang membuka pintu kesempatan bagi kami. Dan yang terakhir, kami mengembangkan iman dan percaya diri. Kami terima kesempatan baru yang Tuhan berikan, kesempatan tersebut dengan bijak, dan kami mengembangkan iman percaya diri kami sehingga kami lebih percaya diri dan efektif dalam setiap kami melayani dan kami memberitakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap firman pagi hari ini yang boleh tabur atas kehidupan kami. Kami ukir dalam lubuk hati kami sambil kami mau belajar. Kami boleh aplikasikan kehidupan kami Tuhan. Pagi ini kami rindukan terus Tuhan. Engkau menjamah setiap kami lebih lagi Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami. Engkau menumbuh kembangkan setiap kami lebih lagi Tuhan. Untuk kami terus Tuhan mengalami keserupaan dengan Engkau. Berkati setiap teman-teman hamba-Mu sepanjang hari, aktivitas apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Kiranya tangan Tuhan menolong kami, memberkati kami Tuhan. Dan biarlah kami melihat pekerjaan Roh Kudus-Mu Tuhan dalam kehidupan kami yang luar biasa. Dan biarlah tangan-Mu terulur memberkati setiap kami pagi ini. Kiranya berkat anugerah daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kami dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami di Aum Permai. Dan biarlah berkat-Mu bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami serahkan sepenuhnya buat totalitas kehidupan kami sepanjang hari ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tuhan, pintu yang terbuka, kesempatan yang tak terbatas Tuhan berikan buat setiap kita. Kita percaya, kita imani dalam kehidupan kita. Kuncinya kita menuruti firman-Nya. Kita tidak menyangkali Dia dalam kehidupan kita. Artinya kita terus libatkan Dia, bersandar, bergantung penuh hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. May God bless you. Amin. Amin.